Jadi kan tadi ada pekerjaan yang akan 100% digantikan oleh AI yang tadi kita sudah sebutkan. Ada pekerjaan yang tidak akan digantikan oleh AI. Nah, ini ada pekerjaan yang harus didukung oleh AI. Itu paling kategori tambahan ya. Jadi kan tadi ada pekerjaan yang akan 100% digantikan oleh AI yang tadi kita sudah sebutkan. Ada pekerjaan yang tidak akan digantikan oleh AI. Nah, ini ada pekerjaan yang harus didukung oleh AI. Karena kalau kita lihat trainer, kenapa sih kita kalau kita ke gym kita menggunakan personal trainer? Itu kan bukan hanya untuk memberikan kita informasi, tapi juga memberikan kita dukungan, memberikan kita tujuan. Kita bisa lihat, oh ini saya pengen seperti PT saya. Dia ngasih tahu, dia juga men-share pengalaman dia, men-share insight-insight yang kita nggak tahu. Tapi kalau dia ditambah dengan AI, ditambah dengan data, dia bisa langsung mengecek body mass index kita berapa, kita butuh nutrisi berapa. Terus dia kasih, kita pinjam rambut kita, dicek DNA kita, dicek makanan kita, gizi kita seperti dengan, apa, dengan AI. personalized food, ya kan? Tapi harus dia gizi yang mendorong itu ke kita. Yes. Karena kita kan perlu didorong juga untuk mencapai itu. itu. Ya nggak bisa. Iya, AI kan kayak alarm aja. Ayo olahraga, nggak mau ya nggak mau gitu. Iya benar. Yang dorong kita, yang bawa kita ke sana. Nah itulah sebabnya saya bisa bilang ya, terus terang untuk beberapa bagian nih, guru TK kayaknya lebih aman dari dosen deh. Setuju nggak sih? Iya, karena Iya ya, guru TK lebih aman ya dari dosen ya. saya sih rasa relatif semua guru nggak bisa digantikan oleh AI. Gitu ya? Kenapa tuh? Karena gini, dulu kan eranya data itu sulit. Jadi berapa ratus tahun yang lalu guru itu sebagai sumber data. Data yang punya cuma guru. Bahkan kalau kita pelajari sampai generasi jauh sebelumnya, bahkan tingkat literasi dunia itu kan sangat rendah. Nggak banyak orang bisa baca. Beberapa orang terpilih yang bisa membaca menjadi sumber data bagi masyarakat. Naik berapa ratus tahun kemudian ketika hampir semua manusia sekarang sudah bisa baca, guru itu jadi sumber informasi. Informasi itu adalah data yang disusun, menggambarkan satu gambaran yang lebih luas. Guru itu bisa menceritakan kenapa daun itu warnanya hijau. Oh, karena mengandung klorofil, data. Klorofil itu tujuannya untuk menangkap sinar matahari, untuk fotosintesis. Dia bisa menceritakan itu. Karena nggak tentu anak hanya dengan baca ngerti sendiri. Tapi dengan adanya AI, informasi itu udah lewat. Dia bisa merangkum dari banyaknya data yang dia punya, jadi informasi yang jauh lebih baik, jauh lebih kompleks, dan lebih bermakna. Dan bisa kita sesuaikan. Kita bisa minta AI, tolong jelaskan saya cara kerja fotosintesis seperti level S3. Bisa detail sekali. Bahkan kita juga bisa minta seperti level anak SD. Simple sekali, sederhana sekali dengan ilustrasi-ilustrasi yang baik. Guru harus punya tambahan, dia itu jadi sumber knowledge. Knowledge itu adalah informasi ditambah dengan motivasi. Iya, harus ada relasi ya. Harus ada relasi ke sana. Iya. Jadi kita guru itu harusnya sekarang lebih kompleks. Sekarang kita lihat kan kenapa pohon itu daun itu warnanya hijau, karena dia mengandung klorofil, bisa fotosintesis. Oleh karena itu kalau kita nanam pohon lebih banyak, kita harus perhatikan ruang terbukanya, cocok apa enggak, supaya kita bisa memastikan pohon itu tumbuh dengan baik. Atau kalau kita mau mematikan pohon, tutupin aja. Jadi kita bisa ngasih motivasi untuk tambahin informasi tersebut. Lebih kompleks lagi dibanding itu, kalau misalnya guru bisa jadi memberikan fasilitator, memberikan anak itu hikmat, wisdom, knowledge dengan value, dengan nilai-nilai. Ini itu jadi ada wisdom. why di belakang. Iya, ada why. Iya, nah ini yang wisdom kayaknya ya komputer belum bisa ya. Belum, karena komputer itu kan nggak punya nilai. Dan nilai itu bukan sesuatu yang bisa kita ajarkan ke orang. Nilai itu sesuatu yang bisa kita tularkan ke orang. Iya. Jadi misalnya kita mau ngomong bahwa kamu mau kaya dari pertanian, dari perkebunan misalnya, tapi kamu nggak boleh menyusahkan orang lain. Kamu nggak boleh makan lahan begitu banyak. Makanya muncullah teknologi misalnya hidroponik. Dia disusun ke atas. Kenapa bisa ada wisdom seperti itu? Karena ada keterbatasan dan juga ada value yang dia pakai. Nah, berarti bagian-bagian yang ada kaitan sama worldview, ya kan? Iya. Sama Nilai-nilai worldview hidup. foundation, nilai hidup gitu ya. Itu nggak bisa digantikan oleh AI atau kecerdasan buatan ya. Termasuk juga mungkin yang berkaitan dengan makna hidup, isme-isme kepercayaan gitu ya. Karena AI kan nggak bisa memberikan makna. Gimana sih sana? Iya, berarti guru itu benar-benar
sekarang harus memiliki pola pikir bahwa saya ini tidak lagi menjadi sumber informasi dan sumber pengetahuan bagi murid saya, tetapi saya adalah pribadi yang akan membuat murid saya berpikir akan makna, akan mengapa mereka melakukan sesuatu, jadi tidak jatuh kepada rutinitas-rutinitas atau oh ya dari dulu ada begini jadi ya udah dilakukan aja, tetapi mengapanya, menimbang mengapa itu kamu lakukan, mengapa pilihan itu yang kamu buat, mengapa jadi sumber informasi itu bisa dipakai dan digunakan dengan mengetahui alasan mengapa itu mau dilakukan dan dipilih. Alasan itu penting sekali. Ini saya ceritain dulu, saya pas masih kuliah itu saya pernah meng-host talk show di jurusan saya teknik kimia untuk para siswa-siswi SMA yang penasaran teknik kimia itu seperti apa. Dan kita kan jelaskan teknik kimia itu pelajaran yang mempelajari proses produksi dan lain-lain. Tiba-tiba ada anak SMA bertanya seperti ini, kakak ngapain sih kita belajar teknik kimia susah-susah kayak gitu? Sekarang loh main TikTok aja bisa jadi kaya kok. Ya kan? Value, Nah, proposisi ini. Itu kembali lagi ke value anak itu. Iya. Kalau cuma saya bisa jawab, misalnya saya jawab, tapi teknik kimia juga bisa kaya loh. Kita ini kebutuhan industrinya segini setiap tahun. Itu nggak ngasih apa-apa. Apa bedanya sama AI? Iya. Kita tuh harus bisa menjelaskan bahwa kaya itu bukan jadi tujuan suatu disiplin ilmu. Ya. Disiplin ilmu untuk mengembangkan ilmu tersebut dan juga supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya ada disiplin ilmu tertentu. Itu kan nggak bisa ditanamkan oleh AI. Iya. Passion nggak bisa tanamin AI itu juga. Iya. Iya, passion. Dan berarti guru juga dengan alasan yang disampaikan oleh anak SMA ini, berarti kan guru juga ketika mendorong muridnya belajar, nggak bisa lagi dibilang kamu harus rajin belajar supaya nilaimu tinggi, kamu bisa kuliah di tempat yang baik, lulus dapat kerjaan, gajimu gede. Karena pada dasarnya seringkali motivasi yang digunakan untuk mendorong anak itu belajar dengan sungguh-sungguh adalah ujung-ujungnya kerja untuk menghasilkan gaji yang tinggi. Makanya sekarang anak bilang, lah kalau saya TikTokan rekaman 2 menit bisa viral, saya bisa dapat jutaan rupiah dalam waktu sekejap, ngapain saya belajar ngafalin periodik tabel unsur gitu misalnya, atau belajar limit turunan matematika buat kepala gatel gitu istilahnya. Pemberian jadi sekarang makna itu penting sekali. Jadi guru juga harus bisa reframing ya. Saya mendorong anak saya ini belajar sungguh-sungguh, itu nggak lagi bisa untuk bilang nilaimu tinggi, kuliah tempat baik, kerjaan baik, gajimu gede gitu. Kita bicara ini udah level narasi nih.